Mari Bapak Ibu terkasih, kita melihat di dalam kitab Kejadian. Pastor hari akan membacakan 2-3 ayat ya, yang menguatkan, yang memberkati, yang memuaskan roh kita semuanya. Yang pertama, kitab Kejadian 45 ayat yang kelima ya. Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Di sini tadi kita udah intip ya, dan sudah catat, udah dengar kitab Kejadian 50 ayat 20. Manusia boleh mereka-rekan jahat kepada Yusuf. Saudara-saudaranya, orang dekatnya boleh mereka-rekan jahat buat Yusuf. Tetapi Tuhan mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Keren kan? Nah, sekarang kita baca kitab Kejadian 45 ayat yang kelima. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Hapuslah air mata kita. Janganlah bersusah hati lagi. Masa kita hidup hanya untuk susah hati? Masa Tuhan kasih kita hidup hanya untuk kita menangis lembah air mata? Tidak. Masih ada harapan untuk orang tuamu, mamamu, papamu, anakmu, hidupmu, keluargamu. Jangan bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dijual oleh saudaranya sendiri. Ini sakitnya di mana? Ayo, sakitnya di sono aja dah. Kalau di sini bahagianya. In Jesus name, di sini. Kalau sakit-sakitnya di mana? Di sana aja dah. Jangan bersusah hati Yusuf. Jangan menyesal diri Yusuf. Saudaramu yang harusnya mendukungmu, merangkulmu, mendidikmu. Kalau dia kakak dan kita adik. Kalau dia sepuh dan kita junior. Kalau dia tua kita muda. Harusnya mendidikmu. Tapi kalau hari ini kau dibully, difitnah, dipojokkan, dibunuh karaktermu. Jangan bersusah hati. Sebut nama saudara-saudara. Kalau pastor, jangan susah hati Andi Simon. Jangan sedih, jangan nyesali diri Andi Simon. Ucapkan itu. Udah baik sama orang, malah diomongin yang enggak. Hari ini banyak orang jatuh, bukan hal-hal yang besar, tapi karena mulut nggak dijaga. Dan pastor udah alami banyak dalam pelayanan. Orang-orang yang dipercaya jatuh bukan karena hal yang besar. Tuhan bisa mengampuni engkau hal yang besar, tapi banyak orang yang tidak bisa menjaga hal kecil, mulutnya. Saudara sudah kerja baik-baik, disalah mengerti. Udah berbuah baik-baik dari Roh Kudus, dijelek-jelekin. Udah, jangan bersusah hati, jangan menyesal diri. Ini juga dialami oleh Yusuf. Bahkan dia dijual. Kalau Yusuf dijual, saudara-saudaranya ke Mesir. Hari ini mungkin ada orang yang jual namamu, pinjam namamu, pakai namamu, jual namamu untuk pansos. Jangan bersusah hati. Sebab apa saudara-saudara? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan mengizinkan hal ini dialami oleh Yusuf. Supaya apa? Supaya Yusuf menggenapi
rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat di Mesir, dan kalau jumlah yang kecil, untuk menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Lihat saudara, saudaranya mereka-reka celaka, masukkan sumur, dijual sebagai budak di Mesir. Sedemikian karya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan ubah justru untuk kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada kebesaran Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, memelihara suatu bangsa menjadi berkat secara nasional, memberi makan saudara-saudaranya, bangsanya di tengah kekeringan. Bapak Ibu, juga Tuhan mau pakai menjadi berkat di negeri ini di masa pandemi. Keadaan-keadaan buruk yang kita alami jangan membuat engkau menyesali diri ataupun bersusah hati, atau yang lebih parah sampai melupakan meninggalkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan Yesus baik. In control, semua dalam kontrolnya Tuhan. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Masa depanmu, keluarga anak-anakmu milik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan kadang izinkan kita melewati lembah kekelaman. Tuhan izinkan Yusuf masuk dalam sumur yang gelap, supaya Yusuf sadar bahwa pertolongannya itu dari atas. Kanan kiri gelap. Dia hanya bisa mendongak kepalanya ke atas, dan dia melihat ada secercah cahaya. Cahaya itu adalah pertolongan Tuhan. Saat engkau susah hati hari ini, keadaan sukar, mungkin kanan kiri gelap, depan belakang gelap, sekelilingmu gelap, tidak memberi engkau asa dan memberi engkau harapan. Janganlah berhenti untuk berharap. Tengadahkan kepalamu ke atas. Ada Bapa yang mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau jalan keluar, memberi engkau kekuatan, memberikan engkau mujizatnya. Memang keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita menangis, tidak tahan, itu adalah ujian. Tidak ada orang yang juara naik kelas nilai cum laude tanpa melewati ujian. Ujian bukan untuk saudara jatuh atau gagal. Ujian untuk membuat engkau tekun dan semakin tekun. Kita lihat 2 ayat lagi ya. Sekarang kita maju perjanjian baru. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Yakobus 1 ayat 2, ayat 3, ayat 4. 4 aja. Di sini perikopnya ditulis iman dan hikmat. Hikmat dan iman. Ini gandeng bersama-sama. Saya baca ya, selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita anggap bahagia ketika ada tangisan bayi baru lahir di keluarga. Tetapi kadang-kadang
ada hal yang berbanding terbalik. Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang konsep pembalikan terjadi. Bahagianya itu bukan cuma sekedar ketika ada tangisan bayi keluar dari kandungan, lahir dari rahim ibunya. Tapi jangan lupa, bahagia juga ketika orang benar meninggal dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Saya percaya dalam teks di sini mengatakan pencobaan. Saya melihat di sini sebagai ujian. Ketika engkau diuji, jangan kasih kendor, gaspol. Istilah zaman now, gaspol. Tetap melayani, tetap on fire, tetap doa, tetap menyembah Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap berharap, gaspol. Amin. Jangan berhenti berharap. Selama Tuhan masih kasih detak jantung masih berdetak, kau tidak akan berhenti percaya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini ada ujian yang berat. Ingat, ketika anak sekolah, mahasiswa, mereka yang studi, anak-anak kita, adik-adik kita yang studi, waktu mereka ujian itu, aduh, waktunya kadang-kadang wajahnya kusut, mereka meninggalkan segala sesuatu aktivitasnya, hobinya untuk fokus ujian. Tapi setelah dapat nilai Bapak Ibu, bagaimana mereka? Dapat kado prestasi dari kampusnya, dapat kado barangkali dari kejutan dari orang tua mama papanya, dapat nilai yang baik, dapat sebuah kebahagiaan karena berprestasi. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ampuni kami Tuhan yang hari ini kurang tekun. Ujian bukan untuk Anda gagal. Ujian juga bukan untuk Anda dipermalukan. Tujuan ujian supaya engkau bertekun. Ya, makasih Bapak Albertus. Jangan kendor, tetap melayani Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang keempat. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Proses pertumbuhan satu benih sampai menghasilkan buah itu tidak instan, tapi proses. Demikian pun ketekunan itu tidak didapat dengan instan, tetapi melalui ujian demi ujian. Bagaimana saudara sedang mengalami ujian? Ingat Bapak Ibu, ujian supaya engkau tetap bertekun, tetap bertahan. Tuhan tidak merancangkan engkau untuk mati dalam ujian. Tuhan tidak berkehendak engkau binasa, maka engkau diuji. Tetapi Tuhan izinkan ujian demi ujian datang, supaya engkau tahan uji, supaya engkau tetap bertekun, dan supaya engkau memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, supaya kamu utuh, supaya kamu tidak kekurangan suatu apapun juga, supaya kamu dapat dipakai Tuhan menjadi berkat.